在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di mata pria berambut hitam itu, sosok Wang Lin sangat besar. Pria berambut hitam itu bahkan percaya bahwa tidak ada seorang pun di sistem bintang Alheaven yang akan tetap tidak terluka di bawah tatapan itu, bahkan kepala kuil surgawi guntur. Secara khusus, ketidakpedulian pada mata itu membuatnya seolah-olah seluruh dunia hanyalah semut belaka. Perasaan ini membuat tubuh pria berambut hitam itu bergetar. Mengingat harga dirinya, dia tidak pernah merasakan rasa hormat seperti ini terhadap orang lain. Ketika celah kekuatan tidak terlalu besar, dia akan dipenuhi dengan pikiran untuk melawan. Namun, ketika dia merasa bahwa kekuatan seseorang tidak mungkin untuk ditantang dan tidak ada orang yang pernah dia temui dapat membandingkan, dia hanya akan berpikir untuk menyerah. Pemandangan Dao. Pandangan itu pasti pemandangan Dao yang legendaris. Teror pria berambut hitam itu diganti dengan fanatisme. Pikirannya shock dan tubuhnya gemetar. Ketika dia memikirkan tentang kata-kata Dao Sight, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan horor. Manusia memiliki penglihatan mimpi dan pembudidaya memiliki penglihatan Dao. Namun, pemandangan Dao ini hanyalah sebuah legenda. Pria berambut hitam hanya tahu tentang rumor yang menyatakan bahwa seseorang telah muncul di sistem bintang Alheaven bertahun-tahun yang lalu. Orang ini menggunakan kekuatan mereka sendiri dan hanya menggunakan satu mantra untuk mengalahkan semua pembudidaya langkah kedua di sistem bintang Alheaven. Bahkan di antara para pembudidaya langkah kedua, selain dari beberapa yang terbatas, sebagian besar bahkan tidak bisa menggunakan satu mantra atau harta magis sebelum mereka kalah. Orang itu sangat kecewa dan berbalik untuk pergi. Satu orang mengumpulkan keberanian untuk menanyakan nama mantranya, dan yang mereka dapatkan adalah satu kalimat sederhana. Mantra ini bernama Dao Sight. Itu tidak dibuat oleh saya, dan Anda semua dapat melakukannya. Pria berambut hitam itu menarik napas dalam-dalam, segera turun dari Thunder Beast, dan dengan hormat berdiri di tempatnya. Sekarang dia tidak berada di bawah tatapan Wang Lin, dia menjadi sadar bahwa ada orang lain yang duduk di asteroid di dekatnya. Pria berambut hitam itu kaget saat melihat orang itu. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah boneka. Kemudian dia melihat binatang petir bertanduk perak di tepi danau guntur. Ketika dia tiba, dia langsung tertangkap oleh tatapan Wang Lin, jadi dia tidak melihat yang lain. Sekarang setelah dia mengamati sekelilingnya, dia terkejut sekali lagi. Binatang petir bertanduk perak, boneka ilusori Yin. Dia juga utusan dari kuil surgawi petir. Pria berambut hitam itu agak tidak berani mempercayai semua ini. Dia tidak meragukan identitas Wang Lin, tetapi dia tidak berpikir orang yang begitu kuat akan menjadi utusan kuil surgawi guntur. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Wang Lin membuka matanya sekali lagi. Matanya kembali normal. Sebelumnya, pria berambut hitam itu tidak hanya terkejut, Wang Lin juga dikejutkan oleh ini. Mungkinkah perasaan itu sebelumnya adalah langkah ketiga? Wang Lin merenung dalam diam. Perasaan itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan secara kebetulan dan tidak diminta. Namun, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Perasaan ini adalah sesuatu yang bisa dia simpan di dalam hatinya tapi tidak bisa sepenuhnya mengerti. Adegan realistis dalam mimpi yang tidak nyata membuka pintu baginya ke langkah ketiga. Jika ada orang di Alheaven atau sistem bintang aliansi tahu tentang ini, mereka semua akan gila untuk manik. Tujuan terbesar orang-orang seperti All-Seer adalah langkah ketiga. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk langkah ketiga ini. Bagi mereka, langkah ketiga tidak bisa ditemukan. Mereka masih maju dalam kegelapan dan mencari dengan getir. Namun, Wang Lin bisa mendapatkan kesempatan yang tak terbayangkan karena surga yang menentang manik. Terkadang, takdir seperti ini. Setelah melihat Dao dari langkah ketiga, pencapaian Wang Lin di masa depan tidak dapat diprediksi dan tidak terbayangkan. Junior adalah utusan tingkat 2 dari kuil surgawi petir, Seng Ong Hu. Seng Ong Hu menyapa senior. Pria berambut hitam itu segera merangkak di tanah dalam posisi yang dia gunakan untuk mengakui gurunya untuk menunjukkan rasa hormatnya.
Jika orang luar telah melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa Sengong Hu sangat sombong dan kejam. Bahkan di antara utusan kuil surgawi Guntur, dia adalah orang yang sulit, dan sebagian besar keluarga kultivasi tidak akan berani memprovokasi dia. Yang terpenting, bakat orang ini luar biasa. Bahkan penguasa kuil surgawi Guntur pernah berkata bahwa bakat Sengong Hu dapat dianggap sebagai 30 teratas di sistem bintang Alheaven. Orang ini belum lama berkultivasi, hanya 1000 tahun. Hanya dalam 1000 tahun, ia berhasil mencapai tahap korporeal yang dan bahkan berada di puncak. Bakat seperti ini membuat orang lebih takut padanya daripada kekejamannya. Tidak ada yang bisa menentukan batasannya. Mungkin dia akhirnya bisa menjadi kultivator langkah kedua yang sejati. Wang Lin tidak bergerak. Ekspresinya netral saat dia dengan tenang menatap Sengong Hu. Setelah melihat sekilas Dao langkah ketiga, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kekuatan mentalnya mengalami perubahan drastis, sifat jiwanya berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan jika dia berdiri di hadapan Osir, dia tidak akan merasakan ketegangan. Itu seperti manusia yang telah melihat pembudidaya dan mantra mereka. Ketika mereka melihat Raja Fana, mereka tidak lagi takut. Di bawah tatapan Wang Lin, meskipun Sengong Hu tidak merasakan teror dari sebelumnya, dia masih gemetar. Ingatan yang menakutkan itu telah tertanam di benaknya dan tidak akan hilang bahkan dalam kematian. Kenyataannya, ini adalah kesempatan besar bagi Sengong Hu. Bahkan binatang guntur di sebelahnya menundukkan kepalanya dan tidak lagi memiliki kebanggaan di wajahnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, "Ada apa?" Kondisi pikirannya saat ini masih dalam mimpi yang tidak nyata, bahkan nadanya mencerminkan ini. Meskipun kultivasi Sengong Hu berada pada tahap korporeal yang pikirannya sangat rusak sekarang. Secara khusus, dengan hatinya yang pemalu saat ini, dia hampir tidak dapat menggunakan kekuatan seorang kultivator ilusori Yin. Adapun Thunder Beast, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tatapan dari sebelumnya membuatnya kehilangan semua nyali. Kata-kata santai Wang Lin tiba-tiba mengejutkan Sengong Hu. Dia dengan cepat berkata, "Junior." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Jika tidak ada apa-apa, cepat pergi." Wang Lin memutuskan untuk mempelajari dengan cermat perubahan di surga yang menentang manik-manik. Kekuatan surga yang menentang manik jauh melampaui imajinasinya. Hanya celah di pintu yang membuatnya bisa melihat anak tangga ketiga. Jika dia membukanya sepenuhnya, jantung Wang Lin berdegup kencang. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Selain itu, mimpi ini menyebabkan domainnya meningkat. Dia tidak jauh dari puncak tahap akhir Ascendant, akhir dari langkah pertama kultivasi. Sengong Hu merasa sikap Wang Lin sangat normal. Orang yang kuat harus seperti ini, karena dialah yang mengganggu kultivasi senior ini. Senior ini baik hati dengan tidak membunuhnya. Berpikir tentang tatapan dari sebelumnya, Sengong Hu tidak meragukan bahwa senior ini telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Pikiran dan keterkejutannya yang gemetar telah berubah menjadi fanatisme dan rasa hormat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Senior, junior adalah Sengong Hu, anggota keluarga Senggong di wilayah selatan. Saya adalah utusan tingkat 2 dari kuil surgawi petir dan pembudidaya tubuh yang. Saya mohon kepada senior untuk mengizinkan saya berjanji menjadi senior." Bukan karena dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin, tapi tatapan menakutkan itu membuatnya melupakan semua itu. Dia bahkan percaya bahwa ini adalah kultivator kuat sejati. Jika seorang kultivator yang kuat menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, mereka akan membuat orang lain percaya bahwa mereka adalah seorang kultivator ascendant. Janji. Wang Lin terkejut dan menatap Sengong Hu. Sengong Hu dengan cepat berkata, "Kultivasi junior tidak mencukupi dan saya tahu saya tidak memenuhi syarat untuk berjanji menjadi senior. Namun, junior sangat tulus, dan terlebih lagi, saya memiliki banyak keluarga yang berjanji kepada saya, jadi junior dapat membantu memenuhi semua permintaan senior. Junior tahu bahwa hal-hal seperti itu bukan apa-apa di mata senior, tapi saya harap senior akan mengizinkan saya untuk berjanji kepada Anda karena ketulusan saya." Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan mantra itu lagi,
dan dari satu tatapan, dia tahu bahwa orang ini sangat sombong. Jika orang ini memperhatikan sesuatu, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ketika Seng Hong Hu melihat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia langsung berkata, "Senior, junior sangat tulus dan tidak akan pernah menyesali ini, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Selama senior bersedia memberi saya beberapa petunjuk selama terobosan saya, junior bersedia menyerahkan sebagian dari jiwa dao saya untuk berjanji kepada senior selama 1000 tahun." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke dahinya. Cahaya hitam yang berisi domainnya dan dao terbang keluar dari kepalanya. Dalam sistem bintang Al-Heaven, seseorang yang berjanji dapat secara selektif menyerahkan sesuatu. Jiwa dao seseorang adalah hal terpenting yang dapat diberikan. Begitu jiwa dao mereka dikendalikan oleh orang lain, meski tidak sama dengan kematian, hati dao mereka bisa terpengaruh. Konsekuensinya memiliki signifikansi yang bertahan lebih lama. Memberikan jiwa daonya menunjukkan ketulusan Seng Hong Hu. Dia benar-benar ketakutan dengan tatapan Wang Lin. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika dia melepaskan kesempatan ini hari ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Seng Hong Hu sangat mempercayai perasaannya. Banyak keputusan penting dalam hidupnya dibuat karena perasaannya, dan sekarang perasaan ini sangat kuat, yang memperkuat keyakinannya. Melihat Seng Hong Hu menunjukkan jiwa daonya, mata Wang Lin menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia mengerti apa yang diwakilinya. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Wang Lin perlahan bertanya, "Kamu tidak akan menyesal?" Seng Hong Hu segera menjawab dengan hormat, "Junior pasti tidak akan menyesal." Wang Lin tidak lagi menyia-nyiakan waktu lagi. Dia melambaikan tangannya dan jiwa dao Seng Hong Hu terbang. Dia melahapnya dan itu memasuki jiwa asalnya. Setelah menyingkirkan jiwa dao, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" Seng Hong Hu tersenyum pahit. Thunder Celestial Realm akan segera dibuka, jadi junior ingin meminjam tempat ini untuk menumbuhkan energi asal. Ekspresi Wang Lin netral saat dia merasakan jiwa dao Seng Hong Hu. Domain orang ini mirip dengan Ling Tianhou, tetapi ada perbedaan. Namun, karena Wang Lin tidak memahami pengalaman hidup Seng Hong Hu, dia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkapnya. Berapa lama sebelum Thunder Celestial Realm terbuka? Wang Lin berbicara dengan tenang dan matanya sedikit tertutup. Seng Hong Hu dengan hormat berkata, 10 tahun lagi sebelum Thunder Celestial Realm dibuka. Kemudian seseorang dapat menggunakan tungku guntur untuk masuk. Wang Lin sedikit merenung. Dia sangat tertarik dengan Thunder Celestial Realm. Ketika dia memasuki alam surgawi hujan, dia tidak bisa menyerap giok langit. Namun, saat ini, dia bisa menyerap dalam jumlah besar. Perjalanan ke alam surgawi petir ini akan memungkinkan kultivasinya mencapai penyelesaiannya. Alam surgawi hancur. Apa batasan untuk memasuki alam surgawi? Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat Seng Hong Hu. Seng Hong Hu kaget. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuat beberapa spekulasi berdasarkan kata-kata Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan tenang berkata, "Orang tua ini bukan seseorang dari sistem bintang Al-Heaven." Pikiran acak di benak Seng Hong Hu menghilang. Hampir pada saat Wang Lin berbicara, dia sampai pada jawaban yang sama. Dalam pikirannya, hanya asal-usul semacam ini yang cocok dengan status Wang Lin. "Senior, alam surgawi guntur sistem bintang Al-Heaven milikku tidak terlalu rusak parah. Batasan pada kultivasi adalah ascendant tahap akhir. Namun, istana surgawi guntur memiliki metode bagi pembudidaya langkah kedua untuk masuk. Premisnya adalah mereka tidak menggunakan kekuatan melebihi tahap awal Nirvana Skriya." Wang Lin mengangguk dan kemudian menanyakan beberapa detail lagi. Thunder Celestial Realm ini mirip dengan Rain Celestial Realm. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu, alam langit hujan dan petir adalah bagian dari alam surgawi kuno. Setelah mendapatkan informasi, Wang Lin dengan tenang menatap Seng Hong Hu dan berkata, "Lupakan. Kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi, tapi jangan ganggu orang tua ini." Seng Hong Hu dengan cepat mengangguk. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk berkultivasi, tetapi sekarang dia terluka parah dan tingkat kultivasinya telah turun. Akan sulit untuk menemukan tempat yang lebih baik hanya dalam 10 tahun. Juga, menyembuhkan luka-lukanya akan memakan banyak waktu.
Mungkin saja dia hanya bisa pulih ketika Thunder Celestial Realm dibuka. Setelah Wang Lin mengizinkannya untuk tinggal, dia segera merasakan rasa syukur di dalam hatinya. Sebenarnya, dia biasanya tidak akan merasa seperti ini, tetapi dia secara tidak sadar telah menyerah di dalam hatinya. Dia benar-benar terpesona oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin menarik pandangannya dan tidak lagi memperhatikan Seng Hong Hu. Dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman Danau Guntur. Awalnya, Seng Hong Hu tidak menyadarinya, tapi segera dia menghela nafas. Ini memang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan gunturnya tidak biasa. Dengan kultivasinya, dia hanya bisa melangkah lebih dalam 50 langkah, dan tidak setengah langkah lebih jauh. Namun, tatapannya mengikuti Wang Lin dan melihat Wang Lin berjalan 100 langkah ke Danau Guntur sebelum duduk. Seng Hong Hu menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi rasa hormat. Karena cedera, dia hanya bisa mengambil 10 langkah sebelum dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada titik ini, dia dengan cepat duduk dan mulai mengembangkan mantra asal guntur. Binatang petirnya juga dengan hati-hati mengambil beberapa langkah. Kepala besarnya kadang-kadang menoleh ke arah Wang Lin dan matanya dipenuhi ketakutan. Itu adalah makhluk roh, jadi nalurinya membuatnya semakin takut pada tatapan Wang Lin. Tatapan itu telah membuat Thunder Beast hampir kehilangan akal sehatnya. Rasanya seperti kembali ke asalnya. Belum pernah rasanya seperti ini sebelumnya. 100 langkah adalah batas Wang Lin, dan ini hanya karena dia telah melihat langkah ketiga, yang menyebabkan jiwanya berevolusi. Melihat guntur, dia merasa seperti dia samar-samar bisa melihat perubahan aneh yang mirip dengan saat dia menggunakan potongan surgawi. Ketika dia menyadari perubahan ini, Wang Lin mampu mengambil 100 langkah sebelum dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia duduk dan mulai menyerap guntur ke dalam tubuhnya. Mantra asal guntur mengekstraksi guntur dan terus-menerus menyempurnakan energi asal darinya. Seiring waktu berlalu, sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah dan diserap ke dalam tubuhnya. Saat mantra asal guntur beroperasi, mantra itu perlahan-lahan mengeluarkan energi asal dari guntur dan memberi makan jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman perlahan muncul dari tubuh Wang Lin. Ketika Wang Lin telah mencapai Ascendant karena kristal Ascendant Zoe, jadi Wang Lin memiliki lebih banyak energi asal daripada kebanyakan pembudidaya. Ini berarti bahwa jalannya sangat mulus, tetapi penggunaan potongan surgawi dan pertempuran dengan Taois petir menyebabkan dia mengonsumsi terlalu banyak energi asal. Akibatnya, dia berada di tepi penurunan level kultivasinya. Energi asal adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan oleh para pembudidaya langkah pertama. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa asal guntur, dia akan menyesalinya sepanjang hidupnya. Saat energi asal memasuki Wang Lin dan memelihara jiwa asalnya perlahan pulih. Proses ini sangat lambat. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian mulai gemetar. Riak guntur besar segera menyebar dan 10 kali jumlah guntur langsung dibebankan ke arah Wang Lin. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan mati rasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera mulai memperbaiki. Tindakan Wang Lin menyebabkan serangkaian ledakan yang membangunkan Seng Hong Hu. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Namun, saat melihat Wang Lin, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia layak menjadi senior. Dia berani menarik begitu banyak petir ke dalam tubuhnya dengan 100 langkah. Jika saya dalam posisi itu, daging saya tidak akan mampu menanggungnya, dan bahkan jiwa asal saya akan rusak. Mata Seng Hong Hu berbinar dan dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras. Mata Seng Hong Hu berbinar dan kemudian dia menarik lebih banyak guntur ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan segera mulai menyerapnya. Wang Lin mengaktifkan mantra asal guntur dan guntur 10 kali lebih banyak dari sebelumnya memasuki tubuhnya. Di bawah jumlah guntur yang meningkat, energi asal di dalam jiwa asalnya secara bertahap mulai pulih lebih cepat. Namun, itu masih jauh dari pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, hanya sepotong energi asal yang dapat diekstraksi dari setiap untai guntur, dan setelah dimurnikan, bahkan lebih sedikit lagi yang tersisa untuk dikonsumsi. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Dalam 2 tahun, Wang Lin tetap hampir tidak bergerak, tetapi alih-alih 10 kali guntur normal, dia menyerap 20 kali guntur normal.
Dia seperti sepotong logam humanoid yang dilemparkan ke danau petir dan menarik petir seperti orang gila. Adapun Seng Monghu, dia bekerja lebih keras selama 2 tahun ini, dan lukanya berangsur-angsur pulih. Selama 2 tahun ini, Wang Lin telah mengamati Seng Monghu. Orang ini juga mengembangkan mantra asal guntur. Namun, Wang Lin hanya mampu menyerap jejak dari setiap untaian guntur, sementara Seng Monghu mampu menyerap 10 kali lebih banyak. Saat dia mengamati dan secara bertahap menemukan beberapa petunjuk, ini banyak berkaitan dengan berapa banyak energi asal yang dimiliki seseorang. Semakin banyak energi asal yang dimiliki, semakin banyak energi asal yang dapat diserap. Karakteristik inilah yang membuat perbedaan antara setiap level di langkah kedua begitu besar. Selama 2 tahun ini, Wang Lin mengukir semua yang dia lihat tentang langkah ketiga ke dalam hatinya, dan sering memahaminya, jadi dia mendapat panen. Pada hari ini, dia berdiri dan berjalan menuju pusat danau guntur. Suara gertakan memenuhi area tersebut setelah setiap langkah. Perubahan itu menarik perhatian Seng Monghu. Dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Tidak hanya kegembiraan di matanya tidak berkurang, bahkan ada secercah harapan. Wang Lin tidak memperhatikan Seng Monghu dan melihat ke arah tengah danau guntur. Danau guntur ini terlalu besar. Meskipun telah menyusut setengahnya karena surga yang menentang manik, itu masih mengejutkan. Saat ini, Wang Lin hanya dianggap berada di pinggir dan terlalu jauh dari tengah. Guntur di danau guntur secara alami lebih kuat semakin dekat ke pusat, yang merupakan tempat dengan konsentrasi energi asal tertinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa energi asal di dalam 100 untai guntur di tepi tidak dapat dibandingkan dengan energi asal di dalam 1 untai guntur di tengah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengangkat kakinya dan melangkah maju. Hatinya tenang dan bahkan mengandung sedikit kehati-hatian. Namun, tidak jauh dari situ, Seng Monghu sangat bersemangat saat dia melihat Wang Lin dan berpikir, saya akhirnya bisa melihat mantra dari senior. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya harus memperhatikan dengan cermat dan mungkin saya akan mendapatkan pencerahan. Dia sangat bersemangat, tidak kurang dari saat dia menerobos langkah pertama dan memasuki tahap ilusori yin. Faktanya, kegembiraannya beberapa kali lebih kuat dari waktu itu. Selain fakta bahwa tempat ini cocok untuk menyembuhkan luka-lukanya, alasan lain dia ingin berkultivasi di sini adalah mengikuti Wang Lin. Dia berharap mendapatkan petunjuk dari Wang Lin, atau bahkan melihat mantra dari kejauhan. Dia menunggu selama 2 tahun dan sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan. Tanpa ragu-ragu, Seng Monghu membubarkan guntur ke seluruh tubuhnya. Dia memperhatikan setiap gerakan Wang Lin, siap untuk mengingat dengan kuat semua yang dia saksikan. Bahkan binatang petir lapis baja mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan kekaguman, dan bahkan ada secercah harapan. Hanya binatang petir bertanduk perak Wang Lin yang memutar matanya dan bahkan tidak melihat ke atas. Ia dengan mengantuk berbaring di sana dan menyerap guntur. Hanya dengan masuk lebih dalam untuk menyerap guntur saya bisa mempercepat segalanya. Jika saya tetap berada di tepi, meskipun saya menyerap 10 kali guntur dan efeknya terlihat sama, pada kenyataannya ada perbedaan besar. Wang Lin diam-diam merenung saat dia berjalan menuju pusat danau guntur. Langkah ini menimbulkan riak saat mendarat di danau guntur. Itu menarik petir yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin terfokus dan matanya memancarkan kilat. Jiwa asalnya seperti hatinya sekarang. Meski tidak berdebar-debar, itu berdenyut guntur yang memenuhi tubuhnya. Tubuhnya terbuat dari guntur, jadi guntur memenuhi tubuhnya tanpa ada perlawanan saat jiwa asal ini dilepaskan lebih banyak. Guntur bergerak ke seluruh tubuhnya dan menciptakan serangkaian ledakan. Guntur ini bergema di dalam tubuhnya. Wang Lin bergerak maju dan mengambil langkah lain. Badai petir segera muncul di dalam danau guntur, menarik guntur dalam jumlah besar. Petir jatuh dan membuatnya tampak seperti penjara petir sungguhan yang mencegah semua kehidupan bergerak maju. Ada kekuatan guntur yang kuat di dalam guntur ini. Dibandingkan dengan ini, kekuatan guntur di dalam jiwa asal Wang Lin seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Tempat ini sangat aneh. Kekuatan guntur di sini terlalu luar biasa. Kaki Wang Lin mendarat, menyebabkan serangkaian ledakan keras yang menggema di seberang danau guntur. Dia tidak berhenti dan terus maju 10 langkah.
Setiap langkah yang diambilnya memicu ledakan keras yang bahkan lebih ganas dari guntur. Seolah-olah seluruh dunia gemetar. Secara khusus, kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia mengambil 10 langkah hampir secara instan. Gemuruh menggelegar bergema di angkasa. Guncangan ini memicu gelombang kejut petir yang besar. Pada saat ini, sepertinya dunia tertutup petir, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin tidak bisa mengambil satu langkah lagi. Lokasinya saat ini masih di tepi danau guntur, tetapi jiwa asalnya tidak tahan lagi. Rasanya jika dia mengambil satu langkah lagi, jiwa asalnya akan terluka. Jiwa asalku telah melahap setengah dari naga petir kuno dan tubuhku terbuat dari guntur. Seluruh keberadaan saya hampir tidak berbeda dengan guntur yang sebenarnya, tetapi meskipun demikian, saya harus berhenti di sini. Guntur di sini terlalu kuat. Wang Lin merasakan keengganan di dalam hatinya dan mulai merenungkan. Tidak jauh, Sengong mengerutkan kening dan matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Rasa hormat di matanya mereda saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berpikir, ini tidak benar. Dengan kultivasi senior, mengapa dia berhenti di situ? Mungkinkah matanya berbinar? Bahkan Thunder Beast di sampingnya memperhatikan dengan cermat, dan ketakutan di matanya sedikit menghilang. Thunder Beast bertanduk perak tidak bergerak dan terus berkultivasi seolah-olah sudah mengetahui hasil ini. Saat Wang Lin berdiri di sana lebih lama, kekecewaan Sengong Hu menjadi lebih kuat dan dia menghela nafas. Dia ingin melihat mantra yang kuat dari orang yang dia janjikan, tapi sayangnya, dia tidak melihat apa-apa. Kontras yang kuat ini menyebabkan rasa hormat yang kuat yang dia miliki untuk Wang Lin sangat mereda. Jantung daunnya yang padam juga perlahan pulih. Meskipun 100 langkah adalah celah yang tidak bisa saya lewati saat ini, begitu kultivasi saya berhasil mencapai tahap penggorengan nirvana, saya pasti bisa mencapai hanya 100 langkah. Namun, sebagai senior, bagaimana mungkin dia hanya sekuat ini? Ekspresi Sengong Hu berubah suram dan dia mulai mengamati dengan seksama. Wang Lin memandangi danau guntur di depannya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan seolah-olah danau guntur adalah satu-satunya yang tersisa. Sama seperti ketika dia berada di luar gerbang dan melihat ke celah, ke surga menentang ruang manik. Sama seperti saat itu, dia bahkan melupakan tubuhnya sendiri dan hanya melihat ke danau guntur yang tak berujung. Setelah waktu yang tidak diketahui, setelah melupakan waktu, melupakan segalanya, tubuh Wang Lin bergerak. Dia dengan santai berjalan ke depan. Langkah ini sangat santai, tetapi sepertinya jatuh pada saat yang tepat. Guntur kebetulan muncul tepat di bawah kakinya. Sepertinya dia telah menginjak petir itu. Rasa hormat dan ekspresi suram Sengong Hu yang awalnya berkurang menjadi terkejut. Dia tampaknya telah memperoleh pencerahan tetapi tidak dapat memahaminya. Thunder Beast lapis baja juga terkejut. Mata binatang itu menyipit saat memandang Wang Lin. Wang Lin tidak memiliki ekspresi, itu tetap netral. Matanya kosong saat dia melangkah lagi. Sama seperti terakhir kali, saat kakinya mendarat, ada sambaran petir untuk dia injak. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengambil langkah lain. Dari awal sampai akhir, dia sangat santai, seolah-olah dia tidak berjalan menuju danau guntur tetapi ke halaman belakang rumahnya sendiri. Dengan setiap langkah yang diambilnya, akan ada kilatan petir di bawah kakinya. Mata Sengong Hu terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menghirup udara dingin. Penghormatan yang menghilang menunjukkan tanda-tanda akan kembali dan kekecewaan segera menghilang. Saat dia menatap Wang Lin, keterkejutan di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di matanya, suatu saat mungkin tidak disengaja, bahkan 2 atau 3 kali masih bisa dianggap tidak disengaja atau beruntung. Namun, petir akan tampak mendukung setiap langkah yang diambil Wang Lin. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan oleh kata-kata, kebetulan, dan keberuntungan. Di matanya, ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Pada saat ini, di matanya, Wang Lin telah menjadi penguasa semua guntur di dunia. Perilaku aneh danau guntur dengan jelas menyambut Wang Lin. Menyambut, ya, itu menyambutnya. Kejutan di mata Sengong Hu menjadi lebih kuat dan memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, perasaan gembira berkecamuk di sekujur tubuhnya seperti badai.
Dia telah menunggu selama 2 tahun untuk melihat mantra seperti ini. Thunder Beast lapis baja di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Perasaan kagum muncul sekali lagi di dalam Thunder Beast ini. Pemahaman Thunder Beast untuk Guntur jauh di atas tuannya. Dalam pandangannya, Danau Guntur tidak menyambut Wang Lin. Setiap langkah Wang Lin mendarat di nadi Danau Guntur. Tidak jauh dari situ, Thunder Beast bertanduk perak yang tidak pernah melihat ke atas dan sepertinya tidak ingin melihat Wang Lin tiba-tiba berdiri. Matanya yang besar dipenuhi dengan kengerian yang belum pernah terlihat sebelumnya saat menatap langsung ke Wang Lin. Di mata Wang Lin, apa yang dilihatnya bukan lagi Danau Guntur tetapi sinar cahaya yang akan muncul dan menghilang. Setiap kali kakinya mendarat, dia akan selalu mendarat di atas cahaya yang bersinar. Dia sepertinya telah memperoleh pencerahan di dalam hatinya, seolah-olah ini adalah metode yang paling benar. Dia mengambil langkah demi langkah dan sepertinya telah melupakan segalanya. Tubuh Sengong Hu gemetar dan dia tidak berani berkedip. Dia tidak ingin melewatkan momen apapun yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak bisa mempercayai semua yang terjadi di hadapannya. Wang Lin bergerak semakin cepat sampai dia hanya meninggalkan bayangannya, tapi petir itu akan selalu muncul di bawah kakinya setiap saat. Pada akhirnya, tubuh Wang Lin mengeluarkan kilatan petir yang terang dan kemudian badai petir yang dahsyat terjadi di sekitarnya. Dia seperti perahu soliter yang dengan tenang dan kokoh melayang di antara gelombang guntur yang mengamuk. Terlalu menakutkan, ini benar-benar mantra petir, ini benar-benar guntur. Rasa hormat di mata Sengong Hu meningkat sekali lagi dan jantungnya mulai berdebar-debar seolah-olah akan meledak dari dadanya. Rasa hormatnya beberapa kali lebih kuat dari 2 tahun lalu. Penghormatannya pada Wang Lin mencapai ketinggian baru sehingga bisa dianggap sebagai kepercayaan buta. Thunder Beast di sampingnya bergetar hebat, dan rasa kagum yang dirasakannya bahkan lebih kuat. Perasaannya terhadap Guntur jauh lebih dalam daripada perasaan Sengong Hu. Ia berpikir bahwa Wang Lin adalah asal mula Guntur, dan kekaguman dari kedalaman jiwanya membuatnya benar-benar menyerah. Pada saat ini, jika Wang Lin memintanya untuk menyerang Sengong Hu, dia akan menurut tanpa ragu-ragu. Binatang petir bertanduk perak Wang Lin bahkan lebih terkejut. Rasanya tidak percaya saat menatap Wang Lin. Tubuhnya gemetar dari ingatan di warisannya. Pada saat ini, Wang Lin berhenti dan pemandangan aneh di hadapannya menghilang. Keadaan ini datang tanpa jejak dan menghilang tanpa jejak. Saat tubuhnya berhenti, Wang Lin terbangun. Matanya penuh dengan kebingungan, dan butuh waktu lama untuk pulih secara bertahap. Ini menyebabkan pemahamannya tentang Guntur menjadi lebih dalam. Dia tahu bahwa semua yang dia lihat terkait dengan pemahaman yang dia miliki menuju langkah ketiga. Meskipun ini tidak meningkatkan kekuatan ofensifnya, itu jauh lebih penting daripada mantra surgawi atau harta karun. Itu seperti semut yang telah melihat dunia manusia dan melihat kota-kota yang megah. Setelah melihat pemandangan luar biasa itu dan kembali ke guanya, semut akan melihat kemiripan antara dua dunia tersebut. Wang Lin saat ini merasa seperti ini. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di bagian dalam Danau Guntur. Meski ini masih jauh dari pusat, jarak tidak bisa lagi digambarkan dalam langkah-langkah. Guntur di sekitar sini jauh lebih padat daripada guntur di tepinya. Semua guntur di sini mengandung energi asal dalam jumlah besar. Wang Lin duduk dan menyerap satu untai. Untaian guntur ini memasuki tubuhnya dan segera menyebabkan dia gemetar seolah-olah kekuatan yang kuat baru saja mengejutkannya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan bahkan jiwa asalnya mulai melambat seolah-olah berada di dalam air. Sengong Hu menarik pandangannya. Penghormatannya pada Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia telah memperoleh beberapa bentuk pencerahan sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat. Saat dia hendak duduk dan berkultivasi pada pencerahan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya menjadi dingin dan dia melihat ke medan asteroid yang jauh. Tak lama kemudian, seberkas cahaya ungu terbang. Ada pedang kayu di dalam cahaya ini, dan seseorang sedang berdiri di atas pedang kayu. Tempat ini sungguh hidup, suara mengejek perlahan tiba.